Momentum pembuktian. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Pelimpahan penyidikan perkara 3 kasus korupsi yang menyeret Febri Ardiansyah, bekas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, dari Polri ke Kejaksaan Agung Kejagung pada Sabtu 11 Juli lalu menjadi pertaruhan penting bagi Korps Adiaksa. Masyarakat menanti sejauh mana Kejagung mampu memanfaatkan momentum untuk menciptakan kepercayaan dengan memeriksa mantan pejabatnya sendiri yang tersandung kasus hukum secara independen. Apalagi delik pidana yang disangkakan kepada Febri ialah dugaan korupsi dan pencucian uang di 3 kasus hukum sekaligus. Ada yang yakin Kejagung bisa melakukan itu, namun ada pula yang meragukan keberanian dan profesionalitas Kejagung dalam menangani kasus mantan petingginya tersebut. Namun, Kejagung pasti tak mau larut dalam keraguan publik. Kejaksaan tentu tak mau dan tidak boleh berdiri di persimpangan. Kasus korupsi kali ini tentunya akan menjadi ajang bagi Kejagung untuk membuktikan diri sebagai cabang pemerintahan yang merdeka, bebas dari intervensi kekuasaan dalam menegakkan keadilan. Sebagai organ pemerintah dalam menegakkan hukum, kasus itu justru menjadi ruang Kejagung menunjukkan objektivitas dan profesionalitas kerjanya. Tanpa pandang bulu, semua pihak yang tengah berhadapan dengan hukum harus diberikan keadilan seutuhnya. Asas equality before the law mesti ditegakkan oleh perangkat hukum sehingga tiap orang mesti diperlakukan sama di hadapan hukum, apapun jabatannya dan dari manapun asalnya. Apalagi konstitusi sudah mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu artinya hukum mesti panglima di negeri ini. Siapapun harus tunduk pada perintah itu jika tak ingin dikatakan telah melawan konstitusi. Kesamaan kedudukan tiap warga negara di hadapan hukum itu artinya tiap orang memiliki akses yang sama pada keadilan serta proses peradilan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, dalam perannya sebagai lembaga penuntut sekaligus pembela negara, Kejagung harus membuktikan diri mampu menangani kasus yang menjerat mantan petingginya dengan profesional dan objektif. Bisa dibilang tak sulit, namun juga tak sepenuhnya mudah. Namun mau tak mau, suka tak suka, Kejagung harus menjalankan itu jika tak ingin publik kian kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum. Penanganan kasus yang menimpa Febri Ardiansyah menjadi sebuah ujian tersendiri bagi Kejagung. Objektivitas dan profesionalitas tentunya tak bisa hanya ditunjukkan lewat kata-kata. Dua hal itu harus ditunjukkan lewat langkah nyata sehingga masyarakat melihat tiadanya konflik kepentingan dalam proses penyidikan. Jika Kejagung bisa menjalaninya, hal itu akan mampu menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum yang saat ini masih berada di titik rendah. Bukan hanya itu, kredibilitas pemerintah saat ini pun bakal menanjak karena mampu memberikan kepastian hukum. Efeknya, masyarakat akan kembali percaya hukum sebagai panglima, bukan kekuasaan sebagai penentu nasib hukum. Pamor kepastian hukum akan membuat negeri ini bermartabat yang pada gilirannya investasi pun akan berdatangan. Jelang perayaan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Kejagung harus memanfaatkan momentum penyidikan bekas pejabatnya itu. Keadilan dan kepastian hukum menjadi salah satu tujuan kita bernegara. Namun, publik juga harus aktif mengawasi jalannya proses hukum itu agar tetap di jalur yang sesuai koridornya. Proses kasus tersebut harus dipastikan bersih dari campur tangan pihak-pihak lain, termasuk intervensi kekuasaan. Menuju usia 1 abad, sudah saatnya negeri ini di fase hukum yang tegak, bukan yang masih bisa belok ke sana sini, atau bahkan sudah rebah
Salah satu momentum penting ialah saat ini ketika Kejagung sanggup membalikan keraguan, bahkan pesimisme publik menjadi kepercayaan yang tidak lagi di persimpangan.